Ahlan wa sahlan di channel Istiqomah tanpa batas. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Jangan lupa di like. Terus di subscribe ya. Dan hidupkan loncengnya. Sukron Jasila. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang ada di sini bahwa setiap sholat kita sehari semalam 5 waktu kita wajib baca suratul Fatihah, dan di dalam suratul Fatihah ada ikrar luar biasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, berkaitan dengan ini, karena ini tiap hari sudah kita ikrarkan di hadapan Allah, maka jangan pernah kita mempersekutukan Allah, jangan pernah kita mengabaikan daripada kewajiban kita ibadah kepada Allah. Nah, yang berikutnya, jangan juga kita, saudara, melupakan diri kita daripada selalu memohon pertolongan Allah. Kita nggak bakal bisa sholat tanpa pertolongan Allah, kita nggak bakal bisa ibadah tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Nah, belajar ya dalam hidup kita untuk selalu bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada manusia. Dan Abdullah punya putra bernama Salim, jadi ini cucunya Sayyidina Umar, terkenal sebagai seorang abid dan seorang zahid, seorang ahli ibadah dan seorang zuhud. Suatu hari beliau sedang khusyuk duduk munajat di dalam Ka'bah, bukan di dalam Masjidil Haram, bukan, di dalam Ka'bahnya ya kawan. Karena dulu memang di zaman Nabi dan para sahabat, bahkan tabi'in, pintu Ka'bah terbuka ya kawan. Nah, beliau duduk di dalam sedang munajat Allah. Nah, begitu beliau sedang curhat kepada Allah, ibadah di situ, tiba-tiba saudara datang khalifah dengan pasukannya. Saat itu yang menjadi khalifah Hisham ibn Abdul Malik ya kawan. Datang sang khalifah, kemudian juga masuk ke dalam Ka'bah. Pengawalnya nunggu di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah ya kawan. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, saudara, sang khalifah lihat ini cucunya Sayyidina Umar lagi ibadah, lagi khusyuk, lagi tenang, saudara. Nah, tidak lama selesai itu, dia lihat begitu ada waktu luang, kesempatan, Salim bin Abdullah bin Umar ini bisa ditegur. Masa sang khalifah mengatakan, dia katakan apa? Ya Salim, salni hajatak. Hei Salim, kebetulan ketemu di sini, silakan kau minta apa kau punya hajat kepadaku, silakan, kau perlu apa aja, kau ada urusan apa aja. Ini yang nawarin khalifah ini ya kawan, nggak sembarangan ini, pokoknya ente punya hajat apa aja ngomong sekarang. Ada yang menarik, apa dijawab oleh Salim? Salim menunduk menjawab, dia katakan kepada khalifah, inni astahyi an as'ala ghairuhu wa ana fi baiti. Nah, katanya, wahai Hisham, ana malu, bagaimana anda bisa minta kepada selain Allah sedangkan kita nih lagi ada di dalam rumahnya Allah. Gimana minta kepada selain Allah, malu. Sang khalifah faham ya kawan, udah kalau segitu dia nggak ngomong apa-apa lagi, selesai zikirnya dalam Ka'bah. Kemudian keluarlah ini yang namanya Salim. Khalifah begitu melihat Salim selesai daripada ibadahnya, zikirnya, keluar dari dalam Ka'bah, maka sang khalifah pun menyelesaikan acaranya di dalam Ka'bah. Dia kejar ini Salim, jadi bukan Salim yang ngejar khalifah, bukan ya kawan, khalifah yang ngejar Salim. Begitu sampai di luar Ka'bah, apa sang khalifah mengatakan, ya Salim, salni hajatak. Nah, sekarang kita udah di luar Ka'bah, sekarang kita udah di luar di rumah Allah nih. Ente punya hajat apa? Sampaikan. Kemudian Salim bertanya kepada sang khalifah, baik, sya'nud dunya amil akhirah. Setelah dijawab begitu, Salim mengatakan, apa dikatakan? Wallahi, demi Allah, katanya. Kata Salim, saudara, lam as'alid dunya mimman yamlikuha. Aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Wa kaifa as'alud dunya, bagaimana aku harus meminta dunia mimman lam yamlikuha, bagaimana aku minta dunia
dari orang yang nggak memiliki dunia itu. Maksudnya Allah aja pemilik dunia, Anda nggak pernah minta dunia, ya ikhwan. Si Khalifah bengong aja, ya ikhwan. Nah, ada pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Nah, kita diajarkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, gantungkan harapan kita semua kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia, ya ikhwan. Itu satu pelajaran luar biasa. Pelajaran yang kedua, ya ikhwan, yang beliau tunjukkan kepada kita, saudara, jangan merendahkan diri kita kepada orang lain hanya karena jabatan dan harta benda mereka. Jangan, mereka mau setinggi apapun jabatannya, sehebat sebanyak apapun harta bendanya, saudara, semua itu tidak akan pernah ada artinya, saudara, di hadapan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa yang diberikan oleh Salim, saudara? Di sini kita bisa lihat, saudara, jangankan dalam soal yang munkar, ini dalam soal minta dunia, saudara, Salim lagi ngajarin sang khalifah. Ini kan teguran buat sang khalifah, udahlah, kau nggak sesombong dengan kau punya harta, kau nggak sesombong kau punya kedudukan, nggak usah nawarin ini itulah, Allah yang maha besar, yang kekayaannya begitu banyak, ane malu minta dunia, apalagi sama ente. Artinya Salim ini sedang berdakwah sekaligus amar ma'ruf nahi munkar kepada sang khalifah tadi, tapi dengan cara yang santun, lembut, tapi menusuk, ya ikhwan, menyadarkan sang khalifah. Jadi jangan terlalu bangga dengan, oh ini kaya, ini bisa sembarangan seenaknya nawar-nawarin orang. Enggak ada apa-apanya. Kedudukanmu begitu tinggi di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Kekayaanmu begitu banyak di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Ini pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, bukan hanya untuk sang khalifah tapi juga untuk kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang tidak berharap kepada siapapun selain kepada Allah, yang selalu kita khususkan ibadah kita hanya untuk Allah, agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi.